Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaria Oktagidia dari Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tugas auditing 2 tentang perusahaan PT Bank Kapital Tbk. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang sejarah akuntan publik. Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali atau DBSD dan A merupakan hasil merge dari beberapa kantor akuntan dari masing-masing partner, yaitu KP Doli Bambang dan Sudarmaji, KP Supanda dan Mulyana, KP Bambang Haryadi dan rekan, KP Iskandar Pani dan Akuntan Publik Dr. Ervan pada tahun 2005. Sedangkan KP Doli Bambang dan Sudarmaji telah berdiri sejak tahun 2002 dan berada di alamat Menara Kuningan, lantai 11, Jalan HR Rasuda Said Blok X7, Kaf 5, Jakarta Selatan 12940. Terus di sini ada jumlah partner dan staf profesional kantor akuntan publik. KAP Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali memiliki 20 partner akuntan dan 250 staf profesional dengan berbagai macam pengalaman di bidang audit, perpajakan, sistem informasi dan teknologi, manajemen, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sudarmaji dan Dadang menjadi salah satu anggota asosiasi BKR Internasional yang memiliki kantor pusat di New York, USA, dan peringkat nomor 5 dalam survei asosiasi terkemuka perusahaan independen dunia IAB 22010. Selanjutnya di sini ada sejarah perusahaan dari PT Bank Kapital Indonesia. PT Bank Kapital Indonesia Tbk atau Bank Kapital merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Sejak tahun 2007, PT Bank Kapital Indonesia Tbk telah mencatat sahamnya di pasar modal, dan hingga saat ini Bank Kapital telah memiliki 82 jaringan kantor operasional yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang. Dalam menghadapi persaingan yang terjadi di tahun 2009 ini, Bank Kapital telah akan fokus pada perkembangan teknologi digital yang saat ini sangat berkembang, di mana perkembangan ini akan berpengaruh pada perilaku konsumen dalam bertransaksi dan tentunya akan mendorong pertumbuhan e-commerce. Bank Kapital memperkuat manajemen risiko dan compliance yang terintegrasi dengan fasilitas teknologi memadai serta dukungan SDM berkualitas. Bank Kapital optimis dalam meraih pertumbuhan yang lebih baik melalui fondasi digital yang kuat. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris, di bawahnya ada Dewan Direktur, di samping itu ada Komite Pemantauan Risiko yang sebelah kiri, dan sebelah kanan itu ada Komite ALKO yang membantu Dewan Komisaris dan Dewan Utama. Di bawahnya itu ada Dewan Direktur Komersial, Direktur Treasury, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan di bawahnya diikuti dengan Kepala Divisi SDM dan KDM, serta ada Kepala Divisi SKAI, Kepala Departemen Anti Fraud, dan di sini ada orang yang bakal membantu mereka yang ada di bawah Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Selanjutnya ada pemegang saham dan dewan direksi. Pemegang saham yang dengan jumlah modal terbesar yaitu ada di PT Indigo Global Capital dengan kepemilikan sebesar 1.441.250.000. Lalu yang kedua ada PT Asuransi Simas Jiwa Simas Equity Fund 2 sebesar 976.723.300, dan di samping itu ada nama dewan direksi dan nama jabatannya. Yang pertama itu ada nama Wahyu Dwi Aji, jabatannya itu direktur utama. Yang kedua Gatot Wahyu Jatmiko, jabatannya direktur. Roy Iskandar Kusuma Wijaja, jabatannya direktur. Gunarto Hanafi, jabatannya direktur. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Definisi audit. Pengertian audit menurut Mulyadi adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua ada bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka ataupun informasi lainnya yang terjadi dalam bentuk laporan keuangan, sehingga auditor bisa menggunakan untuk menyatakan pendapat utama mereka. Dan bukti audit ini yaitu bersifat
vital. Prosedur audit yaitu prosedur merupakan instruksi detail untuk mengumpulkan bukti yang perlu diperoleh pada saat proses audit. Sebelum masuk ke proses utama audit, auditor dan klien melakukan perjanjian dan kesepakatan selama proses audit. Yang kedua, ini ada bab kedua tentang pembahasan penerimaan kas. Jenis-jenis akun kas antara lain kas umum, akun gaji, akun bank cabang, kas kecil, dan setara kas. Audit penerimaan kas sangat dipengaruhi oleh siklus lainnya seperti penjualan, pembelian, dan kas juga merupakan aset yang paling mudah dan sering dicuri. Audit atas penerimaan kas difokuskan pada asersi keterjadian dan kelengkapan. Di samping itu juga menguji juga mengenai cut off atau pisah batas, lalu juga pengungkapan. Di sini ada langkah-langkah melakukan case of name. Yang pertama yaitu melakukan persiapan case of name, yang kedua melakukan perhitungan case of name, yang ketiga membuat kertas kerja pemeriksaan kas. Selanjutnya itu ada pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas ialah kasir menerima dokumen pendukung, kasir meminta cek atas nama dan meminta otoritas atas cek dari jabatan yang berwenang. Kasir mengirim cek dengan lampiran bukti kas keluar sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur. Pada bagian jurnal, menerima bukti kas keluar beserta dokumen pendukung dari bagian kasir, kemudian mencatat bukti kas keluar dan dokumen pendukung dalam registrasi cek. Sedangkan pada PT Kapital, prosedur pengeluaran kas ialah pada pembayaran secara online melalui otoritas untuk mintai tanda tangan pejabat yang berwenang. Pada pembayaran tunai kasir, penyerahan bukti kas keluar dan kwitansi pelayanan untuk ditandatangani klaimen. Pada bagian keuangan dan akuntansi, menerima BKK, jurnal kas transaksi, serta berkas dari kasir. Bagian keuangan dan akuntansi mengecek ERP apakah jurnal tertera sudah tepat dengan ERP. Apabila jurnal telah tepat, bagian akuntansi menandatangani BKK atau bukti jurnal transaksi dan melakukan fasilitasi BKK jurnal transaksi. Apabila terjadi kesalahan, bagian akuntansi mengembalikan BKK jurnal transaksi pada kasir untuk dicetak ulang. Yang terakhir yaitu ada bab 3 tentang kesimpulan. Sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PT Bank Kapital Tbk memadai karena sudah ada unsur-unsur pengendalian intern penerimaan kas sudah sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu di lingkungan pengendalian yang berupa struktur organisasi telah berjalan efektif, metode pencatatan telah berjalan efektif, serta mampu memisahkan tanggung jawab antara fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern, serta memiliki karyawan yang mempunyai skill sesuai dengan tanggung jawabnya. Dari hasil penelitian tentang sistem informasi pengeluaran kas kecil pada PT Bank Kapital Tbk, peningkatan pengendalian internal pada sistem informasi pengeluaran kas kecil dengan merubah sistem manual menjadi komputerisasi dengan merancang sistem informasi berbasis web, sehingga proses pencatatan transaksi lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk mempermudahkan staf dan manajer operasional dalam mengelola data pengeluaran kas kecil, mempermudah dalam proses pencatatan pengeluaran kas kecil, serta mempermudah pembuatan seluruh laporan pengeluaran kas kecil yang dapat dibuat secara otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.